Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan kabar Ibu Trisi? Alhamdulillah baik. Baik Ibu, silakan sesuai dengan kita Bu Rani akan berdiskusi dengan saya terkait dengan coaching Bu Desi. Nah, saya yang akan menjadi orang. Nah, baik Bu, nanti kita akan memakai 4 kriteria, yaitu kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Rani kembangkan untuk kali ini? Yang ingin saya kembangkan yaitu menghadirkan kehadiran penuh, lalu saya bisa menjadi pendengar yang aktif dan juga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap Bu Desi. Baik, dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik, maka kompetensi yang ingin dikembangkan. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot, karena supaya saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Bu Desi. Seperti itu. Baik Bu Rani, semua sudah saya catat. Berarti untuk mengetahui Bu Rani siapa apa yang digunakan dalam mengembangkan kompetensi coaching, kapan Ibu akan melakukan proses coaching? Kebetulan saya sudah janjian dengan Ibu Desi untuk melakukan coaching pada hari ini. Sebentar lagi beliau akan datang. Assalamualaikum Bu Desi. Ibu, sesuai dengan janji kita kemarin, kita akan berbincang-bincang sebentar. Jadi apa nih Bu Desi yang akan kita diskusikan? Saya ingin mendiskusikan dengan Bu Rani di coaching sama Bu Rani tentang situasi kelas saya. Bagaimana anak saya itu terlihat seperti kurang puas dalam menerima pelajaran, mereka tidak terlalu campur dengan saya. Jadi itu saya ingin supaya anak-anak itu bisa percaya. Jadi setelah percakapan atau diskusi kita ini, apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan itu saya mendapat ide baru gitu ya Bu, tentang bagaimana saya bisa bersikap terhadap murid-murid saya supaya mereka bisa lebih luas, bisa lebih santai, sehingga mereka bisa mengeluarkan kreasinya, mengeluarkan potensinya dalam pembelajaran tersebut. Baik, setelah percakapan kita ini, apa yang Ibu Desi harapkan? Saya ingin yang saya harapkan itu adalah ide-ide segar bagaimana saya bisa memberikan motivasi ya, memberikan masukan juga kepada anak-anak saya supaya pembelajaran itu bisa lebih luas, bisa tanpa ketegangan, sehingga pembelajaran itu bisa menghadirkan motivasi mereka untuk bisa menggali potensi tanpa mereka takut, tanpa mereka malu seperti itu. Dan saat ini situasinya seperti apa Bu Desi? Saat ini tuh situasinya tuh seperti misal di kelas itu anak-anak itu terlihat terlalu tegang gitu Bu Rani. Jadi mereka itu seperti segan terhadap saya. Terus mereka tidak percaya diri untuk mengeluarkan ide-idenya, mengeluarkan kreativitasnya di depan saya. Jadi kelas terlihat seperti meregangkan aja gitu, jadi tidak cair. Menurut Bu Desi, apa saja yang membuat itu bersikap demikian? Menurut saya sih sepertinya mereka itu dapat dorongan ya, seperti dapat pengaruh dari orang tuanya sendiri sebenarnya. Soalnya di daerah saya ada doktrin dari orang tua bahwa terhadap guru itu sikapnya harus seperti apa gitu. Jadi guru itu dianggap seseorang yang harus sangat disegani dan dihormati, sehingga timbullah rasa tegang, rasa tidak
cair ya, rasa segan terhadap guru, cara berbicaranya segan. Jadi pada saat di kelas pun mereka terbawa, mereka tidak apa, tidak luas ya, tidak aktif seperti itu tadi. Jadi seperti ada jarak gitu ya? Iya, murid. iya seperti itu. Seperti itu. Nah, menurut Bu Desi, apa saja yang bisa membuat mencairkan suasana itu antara guru dan murid? Iya, tadi kan awalnya kan mereka saya perkirakan berasal dari doktrin orang tua ya, budaya yang ada di lingkungan itu menganggap bahwa guru itu adalah seseorang yang harus dianggap lebih tinggi, harus dihormati disegani. Nah, maka dari itu saya bisa mencari solusinya mungkin dengan memberi arahan ya, bertemu dengan wali murid itu, memberi arahan kepada wali murid, memberi masukan, memberikan pengertian bahwa sebenarnya guru itu bukan seseorang yang benar-benar harus kita takuti gitu ya, mulai dari orang tua, kemudian memberi pengarahan seperti itu. Kemudian kalau murid pun saya sepertinya harus lebih dekat ya Bu ya, harus lebih dekat, kemudian harus memberi pengertian juga bahwa saya bisa jadi teman mereka gitu ya dalam belajar gitu ya. Saya setuju dengan Bu Desi. Berarti Bu Desi ingin berkolaborasi dengan orang tua dari iya. Jika saat ini Ibu Desi diukur dengan skala dari angka 1 sampai 10, posisi diri Bu Desi itu di angka berapa? Kalau menurut saya mungkin masih di angka 6. Iya. Kenapa bisa Ibu posisikan diri di angka 6? Apa yang mempengaruhi itu dia karena itu dia bisa terlihat dari situasi pembelajaran itu yang saya pikir tidak terlalu menyenangkan ya bagi anak-anak terutama. Jadi ya sebenarnya bisa saya posisikan ya. Lantas situasi seperti apa yang saat ini Ibu Desi inginkan? Nah itu impian saya. Jadi saya ingin supaya anak-anak itu lebih dekat dengan saya tanpa ada rasa segan. Kemudian akhirnya bisa menggali potensi mereka karena mereka bisa percaya diri untuk menunjukkan diri sendiri, menunjukkan potensinya, aktif di dalam pembelajaran. Jadi suasana kelas itu lebih menyenangkan gitu. Lalu apa yang bisa membuat itu terwujud? Yang bisa membuat hal itu terwujud itu tadi adanya kerjasama itu, sinergi antara orang tua, saya dan juga anak-anak. Kemudian sikap saya yang harus lebih ya, harus lebih menyenangkan dan ikut perkembangan zaman mungkin yang disenangi dengan anak-anak. Mungkin Bu Desi itu dukungan orang tua, Dukungan dari orang lain pasti, terutama dari wali murid dan kemudian dari teman sejawat yang lain seperti wali kelas yang lain, supaya apa, bisa menjadi contoh anak-anak murid saya di kelas bahwa murid di kelas yang lain itu bersikap dengan gurunya seperti itu, aktif, kemudian tidak terlalu sungkan, tapi dengan norma-norma yang berlaku. lantas Bu Desi pasti punya gagasan untuk mewujudkan hal tersebut. Gagasannya seperti apa yang bisa mewujudkan keinginan? Gagasannya yang pertama itu tadi, saya ingin lebih dekat dengan anak-anak karena anak-anak notabene suka bermain, mungkin saya lebih banyak ice skating ya, dengan permainan, kemudian jadi menggunakan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Ibu
Ibu Rani, bagaimana menurut Ibu dengan hasil coaching hari ini? Alhamdulillah hasil coaching hari ini menurut saya mendapatkan apa yang diharapkan oleh Bu Desi, di mana Bu Desi mendapatkan ide atau gagasan atau solusi atas masalah yang dihadapi oleh Bu Desi. Seperti itu hasilnya. Ya. Nah, apa yang membuat Ibu menilai seperti ini? Saya menilai seperti itu karena saya melihat dari Bu Desi sendiri, dari hasil percakapan itu Bu Desi menemukan ide, gagasan untuk membuat kelasnya aktif. Lalu beliau ingin melakukan kolaborasi dengan wali murid, dengan orang tua murid, memberi pengetahuan bahwa guru sekarang ini bukan yang berjarak gitu, guru dan murid gitu ya. Jadi guru zaman sekarang ini lah rekan bagi murid, teman bagi murid. Itulah yang ingin dirubah oleh Bu Desi. Itu didapatkan dari hasil coaching tadi yang kami lakukan. Jadi antara guru dengan murid tidak ada jarak, Tidak ada jarak. Ya, dari pengalaman coaching yang sudah dilakukan antara Bu Rani dengan Bu Desi tadi, boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya? Boleh itu, silakan. Ya, jadi dari hasil pengamatan saya tadi, hasil coaching Ibu dengan Bu Desi, saya melihat bahwa keterampilan coaching yang ingin Ibu tingkatkan seperti mendengarkan yang aktif tadi, dan Ibu sudah baik dalam keterampilan tersebut. Ibu sudah mendengarkan dengan aktif apa yang diceritakan oleh Bu Desi, keluhan-keluhan Bu Desi, kemudian memberikan solusi, menggali pertanyaan-pertanyaan sehingga mengerucutkan si Bu Desi, sehingga Bu Desi itu menghasilkan sebuah solusi seperti itu. Nah, kemudian kehadiran penuh. Nah, di kehadiran penuh juga saya sudah melihat Ibu sudah melakukan sudah menjadi seorang coach yang memang hadir di dalam suasana coach gitu ya. Kemudian pertanyaan yang berbobot, dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lontarkan itu sudah termasuk pertanyaan yang berbobot seperti itu. Nah, bagaimana menurut Ibu mendengarkan pendapat saya barusan? Menurut saya nilai pengamatan yang Ibu jelaskan tadi, saya justru merasa kurang di pertanyaan berbobot saya. Saya kurang puas di pertanyaan berbobot saya. Seperti pertanyaan saya berikan ke Bu Desi itu masih kurang berbobot. Seperti itu. Jadi mungkin dari yang Ibu rasakan berarti memang harus digali lagi, dikembangkan lagi sehingga kita bisa mempunyai keterampilan yang memang dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot ketika melakukan coaching seperti itu. Nah, boleh saya mendengarkan apa yang Ibu dapat dari proses coaching kita hari ini? Ibu, yang saya dapat dari proses coaching ini adalah saya juga merasa senang ya Bu ya, bisa merasa saya memberikan solusi dan tanpa saya menyimpulkan. Jadi beliau menemukan sendiri ide dan gagasan. Oh, ternyata tujuan dari coaching itu adalah seperti itu. Dan menurut saya sudah melakukan teknik coaching dengan alat Tirta ini sudah cukup baik, meskipun saya kurang di pertanyaan berbobot. Ya, semoga kedepannya saya akan kembangkan lagi keterampilan pertanyaan berbobot. Semoga bisa saya wujudkan itu. Semoga harapan-harapan kita yang ingin kita wujudkan tentunya kita bisa wujudkan, kemudian dibuatkan supaya kita bisa menjadi seorang pelajar yang memang yang sendiri.
sore. Waalaikumsalam, Kevin, selamat sore juga nih. Kalau hari ini biasa. Alhamdulillah sehat. Kevin gimana? Bagaimana rasanya di desa ini? Ya, nyaman, semangat. Dan Bu, sesuai dengan janji kita kemarin ya Bu ya, akan berbincang pada hari ini kita akan coaching gitu ya. Saya melakukan coaching. Diskusi terkait dengan coaching dengan coachnya Bu. Coachnya Bu Desi dan coachingnya adalah Bu Rani dan saya sebagai coachnya. Oke, Bu, kita akan memakai 4 kriteria gitu ya, yaitu kurang baik, cukup baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa nih yang Ibu ingin kembangkan? Kompetisi coaching yang ingin saya kembangkan sebenarnya tiga-tiganya Bu ya. Yang secara penuh, kemudian dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Namun ada satu yang ingin saya tingkatkan dari tiga tersebut, yaitu mendengarkan dengan aktif. Nah, dari tiga kompetensi tersebut Ibu Desi ya, maka secara spesifiknya kompetensi mana saja yang akan Ibu kembangkan dan Ibu terapkan. Itu tadi saya lebih ke mendengarkan dengan aktif. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi tersebut. Ibu Desi sebenarnya saya catat, berarti untuk mengetahui Ibu Desi mencapai apa yang diharapkan dalam mengembangkan kompetensi coaching tersebut, atau juga akan melaksanakan catatan coaching. Kebetulan Bu, hari ini saya sudah janjian nih dengan Bu Rani. Sebentar lagi beliau akan hadir, akan melaksanakan coaching hari ini juga. Bentar lagi mungkin akan hadir. Halo Bu Rani, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Desi. Nih, kok kemarin bilang katanya mau ketemu dengan saya dengan coaching nih, dan kelihatannya juga berani gelisah ya. Iya. Jadi saya ini sedang ada masalah dengan diri sendiri. Oh, dengan diri sendiri. Saya merasa kesal dengan diri sendiri. Iya, Saya merasa saya seperti gagal dengan memberikan materi kepada anak-anak saya. Saya gagal mencipta suasana kelas yang aktif. Jadi akhir-akhir ini ketika pembelajaran di kelas itu, anak-anak murid saya ini banyak yang terlihat seperti tidak antusias gitu. Tidak antusias, terlihat ada yang mengantuk, ada yang asik sendiri ngobrol, sehingga jika mereka ngobrol itu kan jadi pemicu keributan di kelas. Jadi suasana kelas sangat tidak kondusif, sehingga saya kesal sendiri gitu kegelisahannya Bu Rani. Baik, oke, dari pembicaraan kita nih yang akan kita laksanakan, apa yang ingin dilakukan? Dari percakapan kita kali ini, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya tersebut. Siap ya. Jadi Bu Rani ingin mendapatkan bagaimana mendapatkan solusi untuk menangani masalah dari kegelisahannya Bu Rani tadi. Nah, baik, Bu Rani bisa jelaskan lebih detail lagi. Tadi kan Bu Rani bilang katanya anak-anak tidak antusias, lebih ke ya di kelasnya. Nah, apa ide apa atau solusi apa yang Ibu maksudkan, yang ingin Ibu harapkan Ibu capai dari keadaan tersebut? Nah, saya ingin bisa menciptakan suasana kelas itu yang aktif, yang tidak monoton. Karena selama ini
yang monoton bagi saya. Mungkin karena saya sering menggunakan metode ceramah, bercerita, sehingga mungkin tidak menarik bagi siswa. Gitu. Dan saya memiliki ide ingin membuat pembelajaran yang lebih menarik. Oke, baik. Jadi suasananya monoton ya, kurang aktif ya di kelas tersebut. Nah, Bu Rani paham bahwa suasana tersebut kurang aktif itu dari mana? Ya dari antusias belajar siswa itu. Mereka seperti kurang antusias, seperti merasa bosan begitu dengan pembelajaran yang saya lakukan. Iya, merasa bosan ya Bu ya. Iya. Baik, Bu Rani bisa ceritakan lebih lanjut hal apa lagi yang Bu Rani pahami dari suasana kelas yang tidak aktif tersebut, selain tidak antusias begitu. Yang saya pahami ini siswa tidak antusias itu ada sebabnya. Pasti ada sebabnya dari sikap mereka yang tidak antusias dengan pembelajaran saya, pasti ada sebabnya. Yang saya pahami itu sebabnya mungkin ya saya membosankan, metode pembelajaran saya membosankan bagi mereka. Iya, baik. Sebabnya yang dipahami membosankan ya. Baik, menurut Bu Rani nih, sifat membosankan Bu Rani ini kira-kira dapat diubah menjadi sesuatu yang tidak membosankan sehingga dapat meningkatkan antusias anak-anak. Saya rasa bisa diubah. Dan tadinya metode pembelajaran saya membosankan bisa saya ubah menjadi metode pembelajaran yang menarik sehingga tidak menimbulkan rasa bosan pada siswa. Baik, lebih menarik ya. Iya. Nah, menurut Bu Rani nih, metode yang menarik itu seperti apa? Mungkin saya bisa menggunakan sumber belajar yang lebih menarik karena selama ini saya memang menggunakan sumber belajar itu hanya buku teks dan beberapa kali saya menggunakan alat peraga yang ada di perpustakaan. Itu pun jarang saya lakukan karena saya merasa repot gitu. Bu Rani bisa lebih detail kan sumber belajar yang menarik itu yang seperti apa? Saya rasa sumber belajar yang menarik itu tidak terlalu dari buku teks saja. Apalagi sekarang di zaman digital. Terus anak-anak itu sudah melek teknologi juga, mereka sudah paham dengan teknologi. Itu kita harus selaraskan dengan metode pembelajaran itu. Jadi saya bisa gunakan sumber belajaran dari media teknologi. Saya rasa siswa lebih tertarik dengan itu. Dari media teknologi. Ada cara lain kan menurut Bu Rani yang bisa Bu Rani gunakan? Cara lainnya yaitu saya akan menggunakan espresso supaya menghilangkan rasa bosan. Ya, iya. Baik. Nah, baik Bu, dari sekian solusi yang sudah dapat ya Bu Rani. Menurut Bu Rani, siapa yang bisa Bu Rani ajak berkolaborasi dalam hal tersebut? Yang bisa saya ajak berkolaborasi dalam hal ini juga rekan sejawat. Kita dengan rekan sejawat pastinya punya metode pembelajaran yang berbeda. Jadi saya bisa mengadopsi metode pembelajaran mereka yang saya nilai menarik, itu bisa saya terapkan di kelas saya. Oke. Ada lagi yang bisa berperan selain rekan sejawat? Iya. Wali murid juga bisa saya libatkan dengan itu. Jawa dan wali murid sehingga bisa aktifkan sekarang ini pelaksanaannya apa nih Bu Rani? Pelaksanaannya insya Allah saya akan mulai setelah Ibu Desi, bagaimana menurut Ibu Desi dengan coaching yang sudah dilakukan Bu Arisa? Menurut saya coaching berjalan lancar ya. Saya dapat menggali potensi dari Bu Rani terkait bagaimana dia bisa mencari solusi tentang kegelisahan yang dia rasakan di
permasalahan di kelas tersebut, di kelas beliau seperti itu. Luar tidak rasa ya Bu Desi ya coachingnya ya. Lalu apa yang membuat Ibu Desi memulai? Ya, saya menilai Burani bisa menggali potensi beliau untuk mendapatkan ide tentang permasalahannya itu dilihat dari bagaimana Burani bisa memaparkan beberapa langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk menghadapi atau menyelesaikan ya masalah-masalah yang ada di kelas tersebut terkait motivasi siswa yang kurang seperti itu, yang kurangnya antusias dalam pembelajaran. Boleh saya menyampaikan hasil dari pengetahuan saya tadi Bu Desi? Iya, silakan. Coachingnya barusan sangat bagus ya Bu, sangat mengena, sudah pakai algoritma lalu dan sudah mencapai 3 segini ya, dan sudah sampai titik temu untuk permasalahan dengan Ibu Rani tadi ya. Secara keseluruhan yang saya sudah melihat itu proses untuk kehadirannya itu kehadiran penuh sudah ada. Lalu yang Ibu tunjukkan dan Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif, dengan perasaan aktif ya, perasaan yang empati begitu ya Bu. Dan juga Bu Desi mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terima kasih. Lalu Bu, bagaimana nih menurut Ibu mendengar pendapat saya? Iya. Terima kasih sebelumnya karena Ibu sudah menilai banyak ya terkait coaching yang sudah saya lakukan, dan saya sangat tersanjung ya dengan penilaian Ibu. Jadi namun menurut apa yang saya rasakan sebenarnya saya ada kendala tadi, yaitu bagaimana saya mengutarakan pendapat yang berbobot terkait dengan pernyataan-pernyataan yang dilakukan oleh Burani tersebut. Boleh saya tahu nih Bu, boleh saya mendengarkan apa yang Ibu dapat dari proses coaching tadi? Saya mendapat banyak hal positif, terutama terkait coaching yang telah saya lakukan. Yang pertama, bagaimana kita bisa membantu sesama rekan sejawat untuk dapat menjadi teman yang mendengarkan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang dapat meningkatkan potensi rekan sejawat untuk menggali potensinya untuk dapat mencari solusi, untuk dapat mencari jalan keluar atas permasalahannya sendiri, begitu. Oke, baik Bu. Saya rasa cukup ya Bu untuk kita melakukan tahap pengamatan gitu ya pada sore hari ini, karena waktu juga sudah dan sudah gimana ya, sudah jam menunjukkan lagi ya. Mungkin kita akan kita tentukan hari lagi untuk pengamatan lagi kalau ini. Itu semoga bisa dari hasil coaching dan pengamatan ini semoga bisa menjadi wawasan Iya, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Kalau begitu saya undur dulu ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat siang Ibu Catherine. Selamat siang Ibu Rani. Bagaimana kabarnya Ibu Catherine? Puji Tuhan, baik. Bagaimana dengan Ibu Rani? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Baik, sesuai dengan janji kita kemarin, Ibu Catherine ingin melakukan bincang-bincang dengan saya terkait Ibu ingin melaksanakan coaching dengan rekan Ibu yang bernama Putri. Jadi kriteria yang akan kita gunakan saat ini yaitu baik, kriteria penilaian saya ya, nanti akan kita bagi menjadi baik, cukup baik, sangat baik ya Catherine. Dalam coaching nanti apa kompetensi yang ingin Ibu Catherine
Putri kembangkan? Baik, dalam coaching nanti yang akan saya kembangkan itu mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan aktif. Mendengarkan dengan aktif. Iya. Baik Ibu. Masuk ini. Baik, semua sudah saya catat Ibu Catherine. Rencananya kapan Ibu akan melakukan coaching dengan Ibu Putri? Secepatnya Bu, ya lebih cepat lebih baik gitu ya. Ya, kebetulan hari ini saya sudah ada janji dengan beliau ingin bertemu dengan Putri melakukan coaching gitu Ibu. Baik Ibu Catherine. Sekiranya sudah janjian, mungkin bisa dihubungi Bu Putrinya. Ibu, Ibu sampai di mana? Selamat siang Ibu Tri. Apa kabar hari ini Ibu Tri? Bagaimana dengan perasaan Ibu hari ini? Perasaan saya agak sedikit apa ya, ada ganjalan karena memang saya ada sesuatu yang ingin saya ceritakan. Baik Ibu, sesuai dengan janji kemarin ya Bu ya, kita akan melakukan kegiatan coaching bersama dan didampingi oleh Ibu Rani sebagai pengamat kita ya Bu. Ya, kita lanjut ya Bu. Baik Ibu Putri, saya perhatikan ini ya, akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu di saat Zoom itu saya melihat sepertinya Ibu ada masalah. Kira-kira apa Bu? Masalah yang Ibu pikirkan, kalau boleh saya tahu gitu Bu. Ya dulu tadi saya memang ada sedikit masalah di kelas di sekolah karena memang di sekolah itu muncul permasalahan yang memang sedikit menjadi kendala saya untuk saya itu dapat menangkap keseriusan belajar anak murid saya. Nah, di sekolah itu ada jembatan yang memang menuju ke sekolah itu rusak sehingga akses ke sekolah itu ada agak sedikit terganggu sehingga ada salah satu murid yang bahkan beberapa murid yang memang yang tinggalnya terletak di antara jembatan itu sulit untuk datang ke sekolahan sehingga anak-anak itu banyak yang tidak masuk, ada yang tidak masuk sehingga murid itu kalau sering nggak masuk kan akhirnya ini ya Bu, apa namanya, motivasi belajarnya sedikit. Jadi apa nih yang bisa saya bantu dari Ibu Tri dan apa ya yang kira-kira ingin dicapai atau didiskusikan untuk siang hari ini? Ya, saya menginginkan anak murid saya itu yang tadinya mungkin dari sisi motivasi belajarnya itu yang bagus, saya ingin mereka kembali lagi seperti sedia kala karena memang kendala jalan itu menjadi sebuah hambatan gitu ya, sehingga anak murid saya itu tidak secara maksimal menerima atau menangkap materi yang memang berada di semester tersebut gitu, karena memang kadang masuk, kadang tidak, karena memang akses jalan itu yang memang menghambat, mengganggu mereka supaya mereka sampai ke sekolah seperti itu. Selain hambatan jalan nih, masih ada lagi tidak masalah yang Ibu hadapi? Nah, jadi dengan hambatan jalan tersebut, saya mencoba untuk melakukan proses belajar daring seperti itu Bu. Nah, karena memang anak murid yang tidak bisa datang ke sekolahan itu saya ambil solusi mereka itu tetap belajar tapi dengan proses daring. Nah, tetapi dengan proses daring pun banyak sekali kendala-kendala yang terjadi, seperti misalnya anak murid saya yang mungkin tidak mempunyai
HP, kemudian kuota, kadang juga sinyal yang tidak mendukung seperti itu. Sehingga memang mereka itu ya terkendala untuk dapat menerima materi-materi yang memang seharusnya mereka dapatkan. Iya. Jadi boleh saya simpulkan ini ya Bu ya, yang Ibu Tri rasakan saat ini adalah hambatan jalan yang menjadi kendala gitu ya. Proses untuk belajar mengajar ini kurang aktif Iya. gitu ya. Lalu karena kurangnya ada handphone gitu ya, dan juga kuota, itu juga menjadi suatu kendala ya gitu ya. Lalu